Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Rasul mengatakan, la tushaddur rihal illa ila talatati masajid. Jangan kamu menyusahkan diri untuk bepergian, kecuali bepergian itu dalam rangka mengunjungi 3 buah masjid. Berapa Pak? 3 buah masjid. Apa saja itu? Al-Masjidil Haram di Mekah, tempat Nabi Isra. Wa masjidi hada, masjidku ini. Masjid apa namanya? Nabawi. Di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Baru yang ketiga, wa Masjidil Aqsa, Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Coba Bapak Ibu saya tanya, siapa di antara jamaah ini yang sudah pernah mengunjungi 3 buah masjid ini? Siapa? Siapa yang sudah pernah mengunjungi 3 buah masjid? Saya nggak tanya 2. Kalau 2 ini banyak yang 2. Saya tanya 3 buah masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Palestina. Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Ada? Oh, belum ada. Ada sih yang ngomong sendiri. Alhamdulillah saya sudah pernah sampai 2 kali ke Al-Aqsa di Palestina ini. Kalau ke Al-Haram Nabawi itu sudah mesti wajib kita kunjungi, betul? Tapi ke Aqsa ini tidak terlalu wajib, tapi Nabi katakan kamu boleh memaksakan diri untuk bepergian kalau mengunjungi 3 buah masjid itu. Justru saya pergi ke Bethlehem, tempat kelahiran Yesus, setelah saya jadi ustadz. Waktu jadi aktivis Kristen dulu malah nggak pernah saya ke sana. Bahkan saya pernah naik ke Bukit Golgota, tempat Yesus disalib. Dulu waktu Kristen nggak pernah. Setelah jadi ustadz malah naik ke sana. Alhamdulillah. Nah, nanti kita cerita. Bapak Ibu apa kabar? Kumaha damang? Sadayana. Di sini Jawa apa Sunda sih? Oh, bukan kumaha damang ya. Nanyanya apa sih? Hah? Tadi Ustadz Qurtubi gak sempat ngajari saya sih. Ya udahlah, anggap paham aja. Orang Banten kan bisa juga bahasa Sunda ya. Iya, terima kasih kepada semua panitia yang telah memberikan kehormatan kepada saya malam ini. Saya minta tolong sama Ustadz Qurtubi tadi agar waktu saya ceramah itu dipercepat, karena besok pagi saya ada tujuan terbang ke Saudi, ke Riyadh. Mudah-mudahan jadi. Amin. Karena sekarang dilarang, gak boleh pergi ke Jeddah dan ke Madinah. Untuk selama berapa hari ini dilarang orang pergi umroh. Kenapa? Gara-gara virus corona. Nah, gak lama lagi akan datang virus Corolla. Habis Corolla biasanya Innova. Hati-hati aja. Hah? Kenapa? Lucu ya? Iya, mudah-mudahan besok jadi. Karena tujuannya ke Riyadh, bukan ke Jeddah, bukan ke Madinah, ke ibu kotanya. Mau cari donatur. Karena saya mau bangun pesantren gede, khusus mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Alhamdulillah. Sekarang sih sudah ada 5 buah
Jadi sudah ada 5 buah pesantren kita, pesantren mu'allaf. 2 di Bintaro di Tangerang Selatan, 3 di NTT di Kupang. Nah ini mau nambah lagi karena banyak orang masuk Islam. Di satu sisi umat Islam di belahan dunia lainnya dibantai, dibunuhin, betul? Tapi banyak juga orang yang masuk Islam. Bahkan kalau kita hitung banyakkan mana yang dibunuh dengan orang yang masuk Islam, sekarang lebih banyak yang masuk Islam. Di Selandia Baru kurang lebih 6 bulan yang lalu orang Islam lagi sholat Jumat di masjid dibantai oleh orang kafir, tapi nggak disebut teroris, pakai kamera lagi, siaran langsung, udah kayak perang-perangan aja. Orang Islam dibunuhi jumlahnya hampir 60 orang, tapi subhanallah setelah terjadi peristiwa itu 60 orang yang korban, mudah-mudahan jadi syuhada semuanya. Setelah itu ribuan orang Selandia Baru masuk agama Islam. Takbir, subhanallah. Di India seminggu belakangan ini udah hampir 100 yang dibunuh, tapi berita yang terbaru sudah ribuan juga orang Hindu yang masuk Islam di India. Karena mereka prihatin. Masyarakat Muslim Uighur di Cina ratusan ribu dibantai, tapi alhamdulillah Allah datangkan tentara Allah yang tidak mereka lihat untuk membela saudara kita yang tertindas di Cina. Betul? Karena Cina itu negara yang paling sombong sekarang, merasa kekuatan militernya luar biasa. Amerika saja mereka sudah jengkali. Nah, sombong, umat Islam dibantai, ditaruh di camp-camp, disiksa di sana. Nah, supaya mereka tidak bisa melihat, Allah kirim tentara yang tidak mereka lihat. Apa namanya? Nah, itulah virus corona itu. Kan lihat. Sampai sekarang tidak mereka temukan obatnya. Dokter-dokter yang mengobati malah dokternya tewas. Akhirnya pemerintah Cina panik. Diumumkan orang yang sudah terinfeksi virus corona ini jalan keluarnya apa? Langsung ditembak di tempat. Ditembak kemudian dibakar jasadnya supaya tidak menyebarkan virus kepada yang lain-lain. Sebab orang yang sudah kena itu pasti mati. Begitu cara Allah memberikan azab hukuman kepada orang-orang yang menzalimi orang yang beriman. Betul? Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, apa sih alasan orang-orang India, orang-orang Cina, orang-orang Myanmar membunuhi orang Islam itu? Apa dosa mereka? Apa salah mereka? Tidak ada salah mereka. Adakah mereka memberontak kepada pemimpin? Tidak. Mana mungkin orang Uighur cuma 20 juta jiwa akan memberontak kepada pemerintah yang jumlahnya 1,6 miliar. Mana mungkin masyarakat Uighur akan menguasai ekonomi Cina sedangkan mereka hidupnya miskin, tidak mendapatkan tempat dan fasilitas? Lalu apa alasan mereka membantai orang Islam itu? Kalau dibaca Al-Quran Bapak Ibu, hanya satu saja alasan orang-orang kafir kenapa mereka membunuh umat Islam itu. Berapa Pak alasannya? Berapa alasannya? Apa itu? Hah? Apa yang ada dalam Quran? Nanti baca dalam surat Al-Buruj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidak mungkin orang-orang kafir itu membunuh umat Islam, menyiksa umat Islam, memerangi umat Islam, kecuali hanya satu saja alasannya, kecuali orang-orang Islam itu mengaku beriman kepada Allah Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Hanya itulah alasan kenapa umat Islam dibantai.
Coba kalau orang Islam melakukan itu, langsung dituduh umat Islamnya teroris, betul? Tapi kalau orang kafir yang membunuh orang Islam, apa julukannya? Gak ada. Makanya Pak Bu, begitu saya masuk Islam, membaca Quran, langsung mantap iman saya. Kenapa? Karena apa yang saya pelajari dulu, apa doktrin-doktrin agama yang saya terima dulu, semuanya terbukti dalam Quran itu. Kalau orang kafir itu, kata Allah, tidak pernah senang kepada orang-orang Islam. Betul? Ayatnya apa? Yang pertama kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 120, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah senang kepada umat Islam ini sampai kalau umat Islam sudah murtad, keluar dari agama Islam, ikut mereka, barulah mereka ridha, mereka senang. Ini benar-benar terbukti setelah saya baca Quran. Subhanallah, indah. Itu Yahudi Nasrani. Orang India, agamanya apa? Hindu. Hindu itu masuk kategori apa? Orang musyrik. Ayatnya mana? Surat Al-Maidah ayat 82. Latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Kamu pasti menjumpai orang-orang yang paling dahsyat permusuhannya kepada orang beriman. Siapa yang pertama? Al-Yahuda, orang-orang Yahudi. Baru yang kedua siapa? Walladzina asyraku, orang-orang musyrik. Jadi orang Myanmar itu orang musyrik, penyembah berhala, agamanya Buddha. Orang India itu Hindu, penyembah berhala, musyrik. Jadi mereka sudah buktikan, kata Quran itu, orang yang paling dahsyat pertama kali permusuhannya kepada umat Islam itu orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang-orang musyrik. Kesimpulannya apa? Semua orang non-muslim, orang kafir itu ternyata memang tidak senang kepada agama Islam dan umat Islam ini. Betul? Sekarang sudah terbukti. Maaf Pak, Bu, maaf, acara kita malam ini Isra Mi'raj, saya tidak banyak nyinggung Isra Mi'raj. Betul? Karena sudah tidak tiap tahun kita bahas itu. Saya ingin menyampaikan hal-hal yang up to date, hal-hal yang aktual, hal-hal yang kekinian dalam bentuk banyak informasi. Karena saya alhamdulillah beruntung, setelah jadi ustadz ini saya bisa dakwah keliling dunia. Sudah saya berdakwah di 4 benua Bapak Ibu. Saya tiap tahun keliling ke Amerika, saya keliling ke Kanada, ke Australia, ke Eropa. Dan saya baru saja pulang dari Turki ini, menghadiri Multaqa Al-Ulama Al-Alami, pertemuan ulama sedunia. Hadir dari seluruh dunia, ulama-ulama berkumpul di Istanbul. Alhamdulillah saya mewakili Indonesia dengan mengambil tema pembahasan saya, Ta'riful Islam li ghairil muslimin, pengenalan agama Islam kepada orang-orang non-muslim. Jadi bagaimana? Karena saya punya pesantren khusus mu'allaf, banyak mengislamkan orang-orang dari agama lain, maka mereka ingin tahu bagaimana turuqud dakwah, bagaimana cara, bagaimana metode dakwah saya bisa mengajak orang kepada Islam dengan mudah. Yang Rasul katakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin nam. Dalam hadis lain dikatakan, khairul laka minad dunya wa ma fiha.
kalau lewat perantaraanmu ada orang masuk agama Islam lalu mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lewat perantaraanmu orang dapat hidayah, maka itu nilainya lebih baik bagimu minat dunya wa ma fiha, dari dunia dan segala isinya, kata Rasulullah. Betul? Makanya Bapak Ibu, ketika sekarang banyak orang panik gara-gara virus corona ini, seluruh dunia panik, tak terkecuali Indonesia. Betul? Sampai harga masker sekarang Pak, satu dos satu kotak kecil itu yang isi 30 harganya 900.000, yang biasanya cuma 30.000. Pedagang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ini orang zolim. Betul? Mengambil kesempatan dalam kesempitan. Orang semua pada takut dengan virus corona, tapi kepada Allah mereka tidak takut. Aneh kan? Saya katakan kepada umat Islam, negara yang beriman itu sebetulnya tidak perlu takut dengan apapun bentuk virus. Ketika Cina dan negara-negara lain belum menemukan obatnya, penangkal virusnya, Al-Quran 15 abad yang lalu sudah turun menjadi obat dan penangkal segala macam penyakit. Betul? Sudah tahu belum ayatnya apa itu? Mau aman gak negara yang dari virus? Dari virus corona, virus corolla, virus inopa, mau aman? Di Quran sudah ada penangkalnya itu. Nanti buka surat Hud. Surat apa? Ayat keberapa itu? Surat keberapa? Surat Hud itu surat ke-11 ayat 117. Maaf Bapak Ibu, maaf, sepertinya malam ini saya ceramah agak serius nih, karena tidak ada ruang bagi saya untuk ketawa-ketawa. Sebab kita sekarang lagi bersedih, umat kita dibanting di mana-mana. Betul? Kira-kira Bapak Ibu suka enggak kalau saya ngajak Bapak Ibu mari dakwah serius sedikit? Suka enggak? Atau saya ajak ketawa-ketawa aja dah? Pilih mana? Alhamdulillah. Untung enggak bilang ketawa, kalau enggak pulang saya. Surat apa tadi? Ayat 117. Ini penangkal virus dan segala macam bentuk virus wabah. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslimun. Subhanallah. Apa artinya? Hah? Gak tahu. Ngomong-ngomong sudah berapa lama masuk Islam? Hah? Dari lahir. Dari lahir tapi gak tahu artinya. Salah sendiri. Kenapa tinggal di Serang? Coba kalau tinggal di Jeddah. Orang tanya saya, Ustaz, kenapa ya mu'allaf itu kadang-kadang lebih hebat Islamnya dari kami muslim turunan? Saya bilang begini, Bapak Ibu itu kan memang muslim turunan, kalau mu'allaf itu kan muslim tanjakan. Betul? Betul nggak? Bapak Ibu muslim turunan, kalau mu'allaf muslim tanjakan. Bedanya apa? Bedanya kalau diibaratkan mobil, kalau mobil lagi nurun nih, yang diinjak apa? Rem apa gas? Rem apa gas? Nah, ngerem, makanya ngerem terus. Telat masuk masjid, telat melulu. Ke masjid telat, sholat telat, majelis taklim telat. Kenapa? Ngerem melulu, nurun. Tapi kalau mobil lagi tanjakan, yang diinjak apa? Gas. Makanya tancap terus, cepat sampai ke masjid, cepat bisa baca Quran, cepat paham bahasa Arab,
Kenapa? Ngegas terus. Betul? Itu bedanya apa tadi? Muslim turunan dengan muslim tanjakan. Kalau mu'allaf laksana muslim, muslim tanjakan. Saya dulu tidak ada kesulitan, Pak. Saya 25 tahun, umur 25 tahun saya masuk Islam itu. Tidak ada kesulitan bagi saya belajar Islam itu. Alhamdulillah seminggu bisa baca Quran. 3 bulan saya sudah lancar bahasa Arab. Tidak ada kesulitan. Kenapa? Karena Al-Quran itu mukjizat. Betul? Allah katakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddaqin. Sungguh telah Allah mudahkan Al-Quran untuk dibaca, dipelajari. Maukah kamu mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran itu? Al-Quran mudah dibaca, mudah dipelajari, dan mudah dipahami. Betul? Kenapa? Karena Al-Quran itu mukjizat. Orang yang tidak bisa bahasa Arab yang tidak mau belajar. Betul? Yang lebih memilih apa? Memilih, dulu kesannya kalau masuk pesantren itu terbelakang nanti, jatuh miskin. Sekarang terbalik, Pak, jadi ustadz malah kaya sekarang. Betul? Coba tanya itu Ustadz Somad tuh, berapa hartanya itu? Dikejar-kejar dunia nih. Kalau saya mah sampai sekarang saya ngontrak saya. Tapi ulama sekarang dikejar-kejar dunia. Betul? Karena filosofinya, kalau kamu tanam padi, rumput pasti tumbuh. Betul? Kalau ditanam padi, rumput pasti tumbuh. Betul? Tapi kalau ditanam rumput, kira-kira padi tumbuh nggak? Aneh kan? Aneh kan? Ditanam padi kok rumput tumbuh, giliran ditanam rumput padinya nggak tumbuh. Aneh kan? Maksudnya kalau kamu tanam akhirat, dunia akan ikut. Tapi kalau kamu tanam dunia, akhirat ikut nggak? Tidak. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Di antara manusia itu ada yang berdoa, yang diminta apa? Ya Allah, berikan saya kesenangan, kebahagiaan dunia saja. Dia lupa minta kebahagiaan di akhirat. Maka orang yang semacam ini, wa ma lahum fil akhirati min khalaq, dia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat nanti. Tapi wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Di antara mereka orang-orang mukmin itu ada yang doanya seimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia hasanah, akhirat dia hasanah. Betul? Maka calon penghuni sorga itu apa syaratnya? Syarat penghuni sorga itu dunia dia hasanah, akhirat dia hasanah. Tidak akan masuk surga orang yang dunianya tidak hasanah. Karena orang yang masuk surga itu adalah orang yang dunianya hasanah, baru nanti di akhirat dia pun hasanah. Betul? Makanya ada suami yang punya istri 2. Istri yang pertama namanya Hasanah, istri yang kedua namanya Khadijah. Jadi suatu hari mereka pergi umroh bertiga, pergi umroh. Itu kan dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, doanya apa doanya? Hanya itu aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Istri yang tertua di kanan, istri yang muda di kiri dipegang. Nah, setiap mutar ketemu Rukun Yamani, mutar yang dibaca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang diingat, yang disebut cuma nama istri yang tua. Yang muda protes. Bang, perasaan udah sekian putaran dari tadi kita tawaf, asih istri yang pertama aja bang sebut. Hasanah-hasanah melulu.
Aku kapan abang doakan? Akhirnya untuk menjaga perasaan istrinya ditambah doanya sama suami. Dibalik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah. Dapat semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah. Tenang istrinya. Baik, kembali ke apa tadi laptopnya? Penangkal virus. Apa itu? Surat apa tadi? Ayat? Nampaknya serius orang sini ya. Saya sengaja bikin mutar-mutar dulu, lupa enggak kira? Enggak lupa. Hebat ini orang sini ya. Surat apa tadi? Ayat? Subhanallah. Cerdas orang sini. Ayatnya apa? Giliran ayat-ayatnya diam semua. Wa ma kana rabbuka liyuhlika